Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, mari kita awali kajian kita dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bersyukur kita kepada Allah yang telah bisa. Orang beriman itu terhadap seluruh apa yang Allah keluarkan senantiasa mengedepankan husnudzon kepada Allah. Ini pasti yang terbaik yang Allah hadirkan kepada kita. Ma khalaqta hadza batila. Nggak mungkin Allah menciptakan sesuatu yang sia-sia. Kitanya saja yang ditantang oleh Allah. Ayo, begitu luasnya ciptaan Allah yang masih perlu banyak kita eksplorasi, sehingga ruang kita begitu bebas untuk berpikir, untuk menganalisa. Tetapi tetap semuanya dilarikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang beriman. Kan beda dengan orang kafir. Orang kafir di ayat 26 mempertanyakan, ngapain Allah menciptakan nyamuk? Apa gunanya? Madza aradallahu bihadza masalah. Faktanya sahabat sekalian yang dirahmati Allah, begitu luar biasa produk yang inspirasinya dari seekor nyamuk. Coba, berapa merek obat nyamuk, berapa jenis obat nyamuk? Semprot, bakar, oles, apa lagi? Hah? Pewangi, ini nih, apa ini namanya? Setrum, raket ya. Ya. Tadi alami teplok. Ya. Jadi bagaimana mungkin kita mempertanyakan Allah dengan seekor nyamuk, dimensinya menjadi luar biasa. Nah, makanya sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebelum terjadi problematika besar mempertanyakan Allah, maka Allah menyebutkan, ya, di sini disebutkan, wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Bibit-bibit ketersesatan itu akan muncul. Dan itulah yang kemudian disebut dengan fasik dalam ayat ini. Siapakah mereka? Ini buat koreksi kita semua. Coba kalau kita perhatikan urutannya luar biasa nih. Siapakah mereka yang disebut fasik dalam ayat 27-nya? Yang pertama, alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqih. Satu. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala. Dua. Wa yufsiduna fil ardi. Tiga. Coba, kalau ini dilihat secara global, ternyata
rentetan kerusakan di muka bumi ini ya berawal dari hal-hal yang kecil. Kan urutannya kalau lihat ayat itu apa? Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Mereka yang telah memutuskan perjanjiannya dengan Allah min ba'di mitsaqih, setelah seharusnya mereka kokohkan perjanjian itu. Satu, dimulai dari pribadi. Setelah itu apa? Naik level. Problematikanya apa? Keluarga. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala. Mereka kemudian mulai memutuskan sesuatu yang seharusnya dipersatukan, yaitu silaturahim. Memutuskan tali silaturahim. Setelah itu apa? Dampaknya menjadi luar biasa. Wa yufsiduna fil ardi, dan kemudian mereka membuat kerusakan di muka bumi. Artinya apa, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah? Jangan mengira bahwa kerusakan yang kecil ini tidak berdampak kepada kerusakan yang begitu besar dan dahsyat. Dan Allah menyebutkan kerusakan yang pertama diawali dengan kerusakan akidah. Ketika mereka disebutkan di sini yang quduna ahdallah, memutuskan perjanjian kita dengan Allah. Nah, yang jadi masalah, kita ingat nggak punya janji dengan Allah. Ini yang jadi masalah. Satu, problemnya ingat enggak? Problematika kedua, memangnya kita berjanji dengan Allah apa? Ini juga menjadi problematika kedua. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini dalam rangka tadzkirah buat kita semua. Yang pertama, tampaknya kita perlu menginternalisasi kalimat yang mungkin sederhana, yaitu kalimat syahadat. Teman-teman pernah nggak berpikir, syahadat itu sesuatu yang luar biasa? Buktinya apa? Dijadikan rukun Islam yang pertama. Artinya ini menjadi tantangan bagi kita. Di sisi lain kajian kita, internalisasi kita tentang makna syahadat terkadang masih jarang. Contoh, ternyata kata asyhadu dalam terminologi bahasa Arab itu mengandung 3 makna. Kata asyhadu dalam terminologi bahasa Arab mengandung 3 makna. Makna yang pertama al-iqrar atau al-i'lan. Makna yang kedua al-wa'du atau al-ahdu atau al-misaq. Makna yang kedua al-qasam atau al-yamin. Jadi kalimat asyhadu yang kita ucapkan kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab, yang pertama maknanya al-iqrar, ikrar, atau i'lan, pengumuman, deklarasi. Makna yang pertama. Makna yang kedua al-wa'du, janji. Nah ini. Makna yang ketiga al-qasam, sumpah.
Jadi ketika kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, pada hakikatnya kita sudah mengatakan saya berikrar, saya menyatakan diri, saya berjanji, dan saya bersumpah. Salah satu di antara dalil bahwa kata asyhadu maknanya sumpah, tentu saja salah satunya ada dalam Quran surah Al-Munafiqun. Coba kita lihat pelan-pelan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiqun, tatkala telah datang kepadamu ya Muhammad. Siapa yang datang kepada Rasulullah? Al-munafiqun. Idza ja'akal munafiqun. Ingatlah tatkala telah datang kepadamu ya Muhammad orang-orang munafik. Apa kata orang munafik? Qalu, mereka berkata, nashhadu. Karena mereka berarti jamak menggunakan kata kami, nashhadu. Kalau sendiri asyhadu. Qalu nashhadu innaka la rasulullah. Artinya apa? Orang munafik bersyahadat enggak? Bersyahadat. Karena mereka mengatakan nashhadu innaka la rasulullah. Kami semua bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasul, dan Allah tahu bahwa engkau juga rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah bersaksi bahwa sesungguhnya orang-orang beriman persaksiannya adalah dusta. Nah, kita lihat ayat berikutnya. Ya. Ayat berikutnya. Syahadat mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat berikutnya Allah dengan gamblang mengatakan ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Ittakhadhu, mereka telah menjadikan aymanahum, sumpah-sumpah mereka. Artinya syahadat merupakan sumpah mereka. Itulah mengapa tadi makna syahadat dua, ya, tiga, sorry. Ya. Ikrar, janji, sumpah. Makanya kadang kita perlu menginternalisasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu 13 tahun loh di Makkatul Mukarramah, yang ditanamkan oleh Rasulullah kepada para sahabat-sahabatnya yang di Mekah apa? Keimanan, 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 keimanan. Ya. Karena perintah sholat itu kan ketika peristiwa Isra Mi'raj. Kapan peristiwa Isra Mi'raj? Peristiwa Isra Mi'raj sekitar 10 tahun setelah Rasulullah menjadi Nabi. Bahkan ada yang mengatakan setahun sebelum beliau hijrah. Artinya tahun ke-12. Jadi sholat diwajibkan setelah penanaman akidah 12 tahun. Baru kemudian ketok palu sholat wajib 5 waktu.
zakat, puasa, haji, semuanya Allah turunkan perintahnya ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah. Termasuk di dalamnya jihad fisabilillah Allah wajibkan ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah. Bayangkan 13 tahun menanamkan pondasi yang kokoh, la ilaha illallah. Jadi wajar ketika mereka diminta untuk berkorban, jangankan harta, wong jiwa saja mereka rela untuk dikorbankan. Kenapa? Karena ikatannya dengan Allah begitu kuat. Makanya pasukan Romawi ketika menyerah dari pasukan Muslim, komentar mereka apa? Kita tidak mungkin mengalahkan orang yang cintanya kepada kematian sama dengan kita cintanya kepada kehidupan. Ini kan luar biasa. Orang-orang Romawi menilai umat Islam itu mencintai kematian sebagaimana dirinya mencintai kehidupan. Makanya mengapa dalam peperangan sering muncul istilah harta rampasan perang? Karena orang-orang kafir Quraisy kalau perang itu selalu membawa harta-harta berharganya. Untuk apa? Ya untuk dipertahankan. Ya. Supaya tumbuh semangat perangnya, dibawa tuh harta-harta berharganya. Ya. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, langkah pertama yang harus kita tumbuhkan di dalam diri kita, bagaimana kita menginternalisasi kalimat la ilaha illallah yang kemudian kita implementasikan dalam, mungkin sebagian kita baca dalam doa-doa iftitah kita, yang doa iftitah ini bersumber dari firman Allah Quran surah Al-An'am, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya sholatku, ini ikrar kita, wa nusuki, ibadahku, deklarasi kita, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillah, hanya untuk Allah. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, akidah ini harus kita tanamkan betul ya. Karena implementasi dari kalimat syahadat tentu saja kita harus mengenal Allah. Makanya kan di dalam Quran surah Ibrahim disebutkan masalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibah. Perumpamaan kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik. Di mana kalimat thayyibah itu adalah la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu kata Allah kalimat thayyibah, dan kalimat thayyibah harusnya implementasi dalam kehidupan kita kasajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik ya. Di mana Allah sendiri mendefinisikan pohon yang baik itu asluha sabitun, akarnya kokoh menghunjam ke dalam ya. Makanya berbicara keimanan, berbicara pondasi, berbicara masalah kekokohan.
Kita nggak usah rumit-rumit, misalnya sesuatu yang mungkin kita tidak akan melakukan misalnya. Walaupun potret ini masih banyak di masyarakat. Misal ada istilah pesugihan, ada istilah dukun untuk supaya cepat kaya. Ya. Kadang mungkin nilai keimanan kita dipertanyakan, misalnya teman-teman seangkatan semua, gitu ya. Golongannya sama semua. Tiba-tiba akhir tahun ada pengumuman bonus. Satu bonusnya dapat 10 juta. Yang satu 15 juta. Yang satu 20 juta. Mereka udah update status tuh, kita tahu makanya. Pas kita lihat amplop kita, loh, bonus saya kok 5 juta. Ini kira-kira mauqif akidi kita, sikap keimanan kita gimana? Wah, marah. Wong lemburnya bareng, secara golongan sama, angkatan sama, bagian sama, kenapa beda-beda gitu, jomplang lagi? Padahal kita sudah menginternalisasi al-iman bil qada wal qadar, misalnya. Iman terhadap takdir. Ini sesuatu yang mungkin sederhana, tetapi jangan-jangan sahabat sekalian yang dirahmati Allah, ini masih menjadi problem asasi kita. Kita tidak yakin akan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, itu kan menuntut hak, monggo silahkan. Tapi tetap keridhaan kita kepada Allah tidak boleh kita singkirkan. Ya, boleh bertanya, boleh mengajukan keberatan, enggak? Tidak ada dosanya dalam Islam, enggak? Tetapi sekali lagi itu tidak menafikan keimanan dan keridhaan kita terhadap apa yang sudah Allah putuskan sekarang. Ya. Jadi kalau teman-teman nanti komplain misalnya, Pak Punten, gitu. Ya. Bolehkah saya meminta kejelasan kenapa saya segini? Boleh nggak? Ya boleh, monggo. Tidak ada larangan. Tetapi hubungan kita dengan Allah jangan kemudian menyebabkan kita tidak ridho dengan keputusan Allah. Ya. Ini salah satu bab akidah yang mungkin sederhana. Makanya wajar dalam satu kitab Nasaihul Ibad disebutkan ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana doa itu adalah doa agar kalau kita baca membikin ketenangan jiwa. Apa itu? Allahumma inna nas'aluka tu'minu bi liqa'ika wa tarda bi qada'ika wa taqna' bi ata'ika. Ya Allah, kami memohon kepadamu tu'minu bi liqa'ik, agar senantiasa kami yakin bahwa kita terus yakin bahwa kita semua akan berjumpa dengan Allah. Nah, setelah itu apa? Wa tarda bi qadaika, ya Allah, tanamkan aku ridho dengan seluruh takdir-takdirmu. Makanya ada satu zikir yang kita dianjurkan membacanya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Pagi 3 kali, sore 3 kali. Untuk apa? Bukan hanya sekedar aku ridha Allah sebagai Tuhanku, tetapi aku ridha Allah sebagai Tuhanku, aku ridha Allah sebagai penciptaku, aku ridha kepada Allah yang memberikan takdir-takdir kepadaku. Sehingga
seluruh keputusan Allah, raditu billahi rabba wa taradha biqada'ika. Dan doa itu dinaikkan wa taqna bi ata'ika. Ya Allah, berikan kami rasa cukup dengan seluruh pemberian. Karena jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, terminologi kaya itu kan orang yang sedikit kebutuhannya, ya. Definisi kaya itu orang yang sedikit kebutuhannya, dan orang yang sedikit kebutuhannya adalah orang yang senantiasa merasa cukup dengan seluruh pemberian Allah. Sebentar lagi Isya. 2 menit lagi. Hah? 3. Baik, dikit lagi. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, jadi mari kita kokohkan ikatan perjanjian kita dengan Allah. Setiap sholat kita memperbaharui perjanjian kita dengan Allah, mulai dari syahadat kita, deklarasi kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati adalah pernyataan kita di hadapan